Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dzurriyyati wa syari'a salihin salam ketemu kerabin. Usamila Imam Bukhari sumila Imam Az-Zabidi sumila sunnah. Usamila bana wa umatina wa jatina sallallahu alaihi wasallam syahina. Usamila mahatina al-asqiya malang ta'ala bi wasa. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-111. Kitabul Wudu'i, bab tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. La tuqbalu tidak diterima. Latuk balu tidak akan diterima apa sholatuman, sholate seseorang ahdasa yang telah berhadas hatta yatawaddoa sampai dia wudu. Syaratnya, salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas. Hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah sesuatu yang cara mensucikannya dengan mandi. Hadas kecil adalah sesuatu yang cara mensucikannya dengan wudhu. Hadis ini mengatakan kalau kita itu tidak punya wudhu, maka sholat kita enggak diterima. Kala ngendika sapa rajulun, bertanya sapa seseorang min Hadramaut, dari negara Hadramaut. Mal hadasu, maiku apa al hadasu? Apa hadas itu? Ya Abu Hurairah. Ditanya hadas itu apa? Kala jawab sapa Abu Hurairah, fusaun. Hadas itu adalah kentut. Yang menyebabkan hadas tentu adalah kentut. Audurotun, tegese kentut. Salah satunya. Wanhu lan saking Abu Hurairah juga kala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inna ummati, sak temene umatku iku yud'auna, bakal diundang yaumal kiamati huron, halih putih, muhajjalina, bagian tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, saking pengaruh wudu, saking bekasi wudu. Kata Nabi, besok di akhirat orang umat Islam itu akan bercahaya bekas wudunya. Berarti anggota wudhu itu yang mana? Wajah, tangan, dan kaki. Karena itu Nabi mengatakan begini, faman sapane wong istato'a yang mampu sopoman mingkum saking siro, ayutila yen to memperpanjang tahu ing cahaya man, cahaya putih man, yo fal yaf'al, mongko hendaknya melakukan itu. Karena itu kalau Nabi mengatakan besok wudhu kita itu akan membuat badan kita bersih sehingga tampak bercahaya. Karena itu kalau pengen bagian wudhu kita itu senantiasa bersih, maka biasakan dawamul wudhu. Anda yang pengen, salah satu biasanya adalah yang pengen mudah ngapalin Quran, itu dawamul wudhu. Kalau enggak dawamul wudhu, Anda bisa pilih yang lain, puasa Daud. Anda pilih mana? Wah, koyoke enggak mudah kabeh. Puasa Daud itu Anda bisa lakukan. Puasa Daud ngerti ya? Puasa sehari tidak. Biasanya santri itu. Kalau enggak, paling enggak dawamul wudu. Biasakan kita senantiasa punya wudu. Nabi mengatakan siapa yang punya wudu, insya Allah badannya akan bercahaya. Jadi biasanya nggak mudah untuk perempuan karena kadung berangkat nggowo ini di make up tapi paling enggak kalau Ustadz sering nyampaikan ke Anda begini, kalau kita tidak bisa dawamul wudu, paling tidak marilah kita belajar memastikan sebelum keluar dari pondok mau ke kampus kita suci.
paling nggak begitu. Kalau Ustaz juga nggak bisa, belum bisa koyok kalau kemarin Ustaz tuh apa ya, merasa ada teman yang luar biasa, kelihatannya orang biasa, jadi pakaiannya sederhana banget, dia juga bukan pejabat besar, tapi begitu kemarin kebetulan bareng kemana-mana tuh kita lagi satu kegiatan beberapa hari, itu setiap sholat beliau nggak pernah wudhu, karena dia sudah dawamul wudhu. Ayo mas sholat bareng, apa di mana? Udah wudhu, sampun. Jadi dia senantiasa menjaga wudhu. Itu Ustaz merasa ini luar biasa. Kalau kita belum bisa begitu, paling enggak marilah kita belajar metu kau pondok, metu dari rumah, Anda yang di rumah, keluar dari kamar kita, pagi mau ke kampus, mari kita berusaha memastikan keluar dalam keadaan suci. Kalau Ustadz berusaha begitu. Jadi kalau Ustadz mau ke kampus misalnya, kita berusaha memastikan keluar rumah, kita mau kemana gitu ya, keluar rumah kita posisi suci. Walaupun mungkin nanti di luar mungkin kita batal. Dan kita karena tidak mudah untuk bisa wudhu lagi, paling enggak kita keluar rumah itu sudah suci. Nabi mengatakan yang bisa dawalmu wudhu, maka marilah kita biasakan itu. Wa an Abdillah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu Anaustune Abdullah bin Zaid iku syaka mengadu sapa Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini, anaustune kelakuan iku saka mengadu ila Rasulillah sapa rajulu seseorang. Alladzi yukhayyilu, yang terpikirkan ilahi maring man annahu iku yajidu nemu sapa man asyai'a ing sesuatu fi sholati. Yukhayyila itu perasaan bimbang, ragu-ragu. Suatu ketika ada seseorang mengkonfirmasi ke Nabi, kan Nabi saya itu sholat, tapi saya itu kayaknya ragu-ragu, saya itu batal enggak ya? Kayaknya ada perasaan batal, maksudnya perasaan kentut, tapi enggak yakin. Apa jawab Nabi? Faqala mongko jawab sapa Nabi, layang takfil, hendaknya tidak perlu membubarkan ayan sorif tegese bubar hatta yasma, artinya sholatnya tetap aja, enggak usah. Kalau kita masih ragu-ragu pas sholat Allahu Akbar, kemudian untuk beberapa rakaat, kemudian kita merasa tadi kentut enggak ya? Kita ragu-ragu, kata Nabi, lanjutkan sholatnya sampai kita punya kepastian bahwa kita memang batal. Kalau masih ragu-ragu, karena Anda masih ingat ngaji Ustadz Zainul ya, ada kaidah fikih al yakinu la yuzalu bil bisyak, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kita sudah yakin bahwa menjelang sholat tadi kita wudhu, karena itulah kita sholat. Hanya kemudian kita ragu-ragu tadi batal atau enggak. Maka keraguan itu kata Nabi enggak usah dianggap. Kita tetap aja sholat. Kecuali sampai kemudian kita mendengar bahwa kita memastikan bahwa kita batal. Nah, Nabi mengatakan layan tasorif. Hendaknya enggak perlu mundur hatta yasma'a, sehingga mendengar sapa seseorang sautan ing suara au yajidu utawa nemu sapa man rihan ing rih itu apa? Bau. Biasanya kalau ngentut itu kan enek suarane, kalau gak enek suarane ono baune. Kecuali kita baune kok beda, mungkin kita ngentut. Kalau enggak ya mungkin enek suarane. Artinya kalau kita sholat kemudian kita ragu-ragu batal atau tidak, maka kita tidak perlu membubarkan sholat, tidak perlu sholatnya dibatalkan, tapi tetap aja sholat sampai kita punya kepastian bahwa kita batal. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku nama tidur sapa Nabi hatta nafaho, sehingga kemudian menjadi teratur apa nafase Nabi. Kalau Anda tidur biasanya kita sudah tidur itu kan nafas menjadi teratur. Nabi itu diriwayatkan Ibnu Abbas suatu ketika beliau tidur. Kemudian Ibnu Abbas itu memastikan Nabi itu tidur karena
suara nafasnya menjadi teratur, nafaho. Tapi kemudian summa sholat, kemudian beliau sholat tanpa wudhu lagi. Nabi begitu. Karena itu kalau kita biasanya kita boleh begitu kalau kita dalam kondisi duduk, tidurnya tidak ngelidak. Lah ya Anda ngelidak gue bantal, ya batal. Kalau kita duduk tapi nggak sandar, kayak itu lungguh sandaran terus turu, itu batal. Syaratnya kita duduk tidur, kemudian kita tidak guling. Nah, guling itu berarti wis lelapit teman. Kenapa kemudian kalau kita itu wudu kemudian tidur tidak sandaran, kemudian dengan catatan tidak juga guling, itu dianggap tidak batal. Kalau Anda ngaji dalam kitab Al-Mizan dikatakan karena para imam madzhab itu mengasumsikan orang yang tidur seperti itu biasanya turunnya itu enggak nyenyak. Karena itulah dianggap tidak tidur. Tapi kita beda ya. Kita tuh nyenyak enggak pas turun dengan duduk. Kita ngorok juga. Kalau itu yo, kalau Ustadz kadang lagi Jumatan. Lagi Jumatan itu kan ada toh orang-orang yang bakat. Begitu dengar khotib, nah, itu langsung turu. Senggur. Begitu bangun langsung sholat. Kalau kita lihat penjelasan As-Sa'roni di dalam kitab Mizanul Kubro, maka sebetulnya itu sudah dianggap batal. Karena alasan kenapa duduk itu dianggap tidak batal walaupun tidur, karena asumsinya adalah orang yang tidur dengan posisi duduk itu tidurnya tidak nyenyak. Karena tidak nyenyak itulah dianggap dia belum batal. Tapi lah kita lungguh wis ahli, itu kan iso ngorok barang. Maka itu berarti kita perlu wudu. Au itaddoa, atau kalau dalam hadis lain Nabi tidurnya bukan duduk tapi itaddoa, tidur miring. Hatta nafaho, sehingga kemudian menjadi teratur nafasnya, sumakoma, kemudian berdiri sapa Nabi wasalla. Itu Nabi. Kasus ini pernah terjadi. Anda kemarin di bab apa ya? Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau malam tiba-tiba bangun, kemudian beliau sholat witir. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi jenengan kok witir? Padahal kan sholat witir itu harus tidur enggak? Harus tidur atau tidak? Nabi mengatakan, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu artinya Nabi sebetulnya tidak pernah tidur. Sehingga kalau dikatakan sholat witir harus tidur dulu, maka berarti Nabi nggak bisa witir. Tapi Nabi pada konteks itu beliau mengatakan ada dua hal yang bisa kita pahami, di mana beliau secara fisik bisa tidur, tapi hati beliau tidak pernah tidur. Kita lanjutkan. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu an qala dafa'a, menyerahkan berangkat ya. Dafa'a berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafata, saking Arafah. Suatu ketika beliau haji atau umroh, berangkat dari Arafah hatta idza kana, sampai ento ana sapa nabi ku bisyakbi atau bisikbi, ana daerah Si'ib. Nazala, kemudian turun sapa nabi wabala, lan apa wabala? Pipis sapa nabi sumatawa doa. Kemudian wudu. Coba ini contoh yang diberikan oleh Nabi. Nabi itu setiap beliau batal atau setiap beliau buang air kecil atau air besar, beliau terus wudu. Kayaknya Anda bisa begitu. Kan kita mesti ke kamar mandi toh, kayak buang air besar. Masa kayak kamar mandi? Kita mesti kamar mandi. Begitu kita keluar dari kamar mandi, kita bisa biasakan wudu. Nabi suatu ketika pipis kemudian wudu. Tapi dengan wudu yang biasa, tidak kalau dalam bahasa kita wudu minimalis. Nabi wudunya ketika itu karena bukan untuk sholat, maka beliau wudunya walam yusbir, dan tidak menyempurnakan sapa Nabi al-wudu'a. Artinya wudunya tidak maksimal. Tapi bukan berarti tidak memenuhi syarat ya. Wudunya tetap seperti biasa, cuma kan tidak maksimalis. Fakultu, kemudian
Umamah bertanya kepada Nabi, aku tuh mau nanya sapa ingsun as-sholata ya Nabi, apakah mau akan sholat? Kala jawab sapa Nabi, as-sholatu tai sholat iku amamaka, sholat nanti, sholatnya nanti, tapi Nabi tetap punya wudhu. Farokibah, mongko kemudian naik kendaraan lagi sapa Nabi, falamajaa nalikane datang sapa Nabi al Musdalifah ta ing Musdalifah nazala. Kemudian turun lagi sapa Nabi fatawaddoa, kemudian wudhu faasbagho, kemudian menyempurnakan sapa Nabi al wudhu'a. Ketika Nabi itu wudhu untuk sholat, beliau wudhunya maksimalis. Tapi ketika wudhu hanya untuk dawamul wudhu, rupanya beliau wudhunya tidak maksimalis. Kita bisa lakukan, yang penting wudhu yang baik, mulai dari niat sampai basuh kaki. Setelah wudhu dengan maksimalis, summa uqimat, kemudian dilakukan apa sholatus sholat. Fasolah, kemudian sholat sopoan Nabi al-maghriba ing sholat maghrib. Suma anaho, kemudian setelah sholat maghrib, suma anaho kemudian mengistirahatkan sopo kulu insanin ing setiap anaho itu aslinya, makna aslinya itu ini, menderum, derum itu ngerti ya. Jadi kalau unta kemudian dicencang neng kandang, nah itulah derum, bahasa itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya? Atau Madura? Mengistirahatkan. Ba'irahu ing untane man fi manzili ing dalem rumahe. Setelah maghrib, berarti antara jeda antara maghrib dengan isya itu cukup lama. Karena setelah maghrib kemudian para sahabat itu masih pulang, kemudian untuk memasukkan unta ke kandang. Setelah itu baru isya. Karena itu kalau Anda lihat riwayat Sayyidah Aisyah, jam berapa, tentu dulu tidak ada jam. Tapi Sayyidah Aisyah secara detail meriwayatkan kepada kita, Nabi itu kalau sholat isya, itu adalah menjelang akhir sepertiga yang pertama. Sepertiga malam yang pertama. Sehingga sering, kalau kita bisa mengasumsikan, kalau semalam itu 12 jam, berarti 12 jam itu dibagi 3. Kalau mulai dari 6 berarti 12 dibagi 3 menjadi berapa? 4 berarti 6 tambah 4 sekitar jam 10. Berarti Nabi itu isaknya menjelang jam 10. Setelah isak beliau langsung tidur. Setelah itu kemudian nanti setelah sepertiga yang terakhir berarti sekitar jam 2, setengah 3 beliau bangun untuk tahajud. Nah, kita bisa menghitung itu. Tapi lah kita isak kan, entar lagi isak kita malah awaluman. Apalagi kalau malam Jumat selesai azan langsung isya. Nabi salat isyaknya riwayatnya Sayyidah Aisyah itu adalah sepertiga yang pertama. Sehingga itulah yang sering kalau Anda bisa lihat di beberapa pondok salaf salat isya jam 09.00. Beberapa pondok yang saya tahu itu salat isya jamaahnya jam 9. Jadi enggak awal, tapi mengikuti sunnah Rasul, yaitu sepertiga terakhir, akhir dari sepertiga malam yang pertama, sekitar jam 10-an, atau di atas jam 9 lah, jam 9 sampai jam 10. Nah, kalau di sini juga begitu, setelah maghrib, para sahabat pulang untuk memasukkan unta ke kandang. Setelah itu, summa uqimat, kemudian dilakukan opalisa'u, sholat isya, wasalla, lan sholat sapa Nabi, walam yusolli, dan tidak sholat sopon Nabi bainahuma. Kalau dalam riwayat ini tidak ada sholat sunnah antara maghrib dan isya. Berarti ba'diyah maghrib gak ono, qobliyah isya juga gak ono. Nabi dalam riwayat ini tidak sholat. Mungkin karena ini dalam perjalanan. Ini kan dalam perjalanan toh dari Musdalifah, dari Arafah ke Musdalifah, sehingga beliau hanya sholat biasa tanpa sholat sunnah. Sementara kalau kita di dalam sulam atau dalam hadis lain, adkar kemarin, setiap habis sholat, setiap sholat fardu rawatib itu mesti ada sholat sunnah. Itu dawuh Nabi. Jadi semua sholat rawatib 5 itu ada sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah. Kecuali sholat-sholat yang waktu tertentu yang nggak boleh, yaitu habis subuh sama habis asar. Tapi semuanya ada qobliyah dan ba'diyah.
Itu normatifnya, normalnya. Ini kondisi adalah ketika Nabi perjalanan. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu iku yatawaddoa. Wudu sapa Nabi. Ini cara wudune Nabi. Tapi ini yang ditirukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas begini kalau wudu. Annahu iku tawaddoa wudu sapa Ibnu Abbas faghozala. Kemudian membasuh wajahu ing wajahe. Wudu pertama membasuh wajah, akhoda ngambil sapa Ibnu Abbas hurfatan ing satu jibukan min ma'in famat mado ing apa kumur-kumur biha kelawan hurfah wastan sako dan ngesep banyu hidung, mengisep air untuk hidung. Itu cara wudunya. Pertama kumur, kemudian ngesep air untuk hidung untuk bersihkan kotoran di hidung. Suma akhoda, kemudian ngambil sapa Ibnu Abbas hurfatan ing satu jibukan lagi min ma'in saking air faja'ala biha. Kemudian mengulang seperti tadi. Berarti kumur-kumurnya sama ngisep air untuk hidung dilakukan beberapa kali. Standarnya adalah 3 kali, bukan sekali. Adofaha, kemudian menyampaikan sapa Ibnu Abbas ing hurfa ila yadil ukhra. Maing tangan yang lain bagosala setelah kumur ngisep air hidung, kemudian kayak kita kalau Ibnu Abbas tuh nggawa cibuk di tangan kiri, kemudian dipakai untuk ngerojok wajah. Kalau kita kan nggak usah cibuk karena pakai keran. Nah, dulu kan Ibnu Abbas nggak ada keran, karena itu adhofaha ila yadil ukhra, maring tangan yang lain bagosala. Kemudian membasuh sapa Ibnu Abbas biya kelan hurfah tadi wajahu. Kemudian jadi kayak kalau di luaran gitu kita pakai cibuk kemudian begini ngusap wajah. Itu satu, ngusap wajah. Suma akhoda, kemudian ngambil sapa Ibnu Abbas hurfatan ing satu jibukan lagi min ma'in saking air. Bagosala biha, kemudian membasuh sapa Ibnu Abbas biya kelan hurfah yadahu ing tangane al-yumna. Setelah wajah, kemudian beliau masuk tangan kanan. Suma akhoda, kemudian ngambil hurufatan ing satu jibukan lain min ma'in saking air faghosala. Kemudian membasuh biha kelan hurfah yadahu yusra. Basuh muka, basuh tangan kanan, kemudian basuh tangan kiri. Suma masaha, kemudian musab biroksihi. Kemudian setelah itu musab. Kalau kita hanya sebagian kepala ya. Tapi kalau contoh di Ibnu Abbas itu basuh, ngusap bukan basuh, ngusap seluruh kepala. Jadi akhirnya semua kepala diusap. Suma akhoda, kemudian ngambil sapa Ibnu Abbas hurufatan ing jibukan yang lain min ma'in saking air farossa, kemudian menyipratkan ala rijlihi ing atase kakinya al-yumna hatta ghusalaha, sampai kemudian membasuh ing rijl. Setelah semua selesai, kemudian beliau membasuh kaki kanan. Suma akhoda, kemudian ngambil hurufatan ukhra fakhozala, kemudian membasuh, membasuh kok mengusap. Yang pakai disiram itu apa? Membasuh ya. Membasuh biha kelawan hurfah yakni rijalul yusra. Sumakola, terakhir kaki kiri. Sumakola kemudian ngendika sapa Ibnu Abbas hakadha, seperti inilah ro'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah ya tawaddo. Ini wudu yang dilakukan Ibnu Abbas itu meniru wudu yang dilakukan Nabi. Dimulai dari kumur, kemudian membersihkan hidung. An Anasin radhiyallahu an kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, wudu selesai. Sekarang yang lain. Idza dakhala, nalikane masuk sapa Nabi al kholaa ing toilet, kalau bahasa kita. Kala doa sapa Nabi, ini doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau Anda hafal lah. Yang enggak hafal biasanya doa makan. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah ini sedene ingsun a'udzubika mohon perlindungan bika kelantuan minal khubusi
saking sesuatu yang menjijikkan wal khobais dan segala sesuatu yang kotor. Biasanya kita ada yang maknakan setan lanang, setan wedok gitu ya. Biyen yang MI. Yo gak apa-apa. Hubsi itu jantan, khobais. Khobais itu kan sebetulnya kan jamaknya. Tapi oke lah. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala. Ini doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala. Masuk sapa Nabi al-khalaa ing kamar mandi. Fawadoktu kata Ibnu Abbas. Fawadoktu kemudian meletakkan sapa ingsun lahu maring Nabi wuduan ing persiapan wudu. Anda bisa lihat Ibnu Abbas ternyata sejak kecil memang melayani Nabi. Jadi itulah kenapa kemudian Nabi sering mendoakan Ibnu Abbas. Sehingga kemudian Ibnu Abbas jadi seorang ahli tafsir yang luar biasa. Fawadoktu meletakkan sapa ingsun lahu maring Nabi wuduan ing peralatan wudu. Faqala man wadu'a hada? Nabi kemudian bertanya, siapa yang melakukan ini? Man sapane wong wadu'a yang telah meletakkan hada ing peralatan wudu. Fa'ukhbira, kemudian dikasih kabar bahwa yang meletakkan itu saya, Ibnu Abbas. Faqala kemudian ndongaaken sapa Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma ya Allah faqihu, mugi memberikan pemahaman sapa Tuhan hu ing Ibnu Abbas fiddine dalam agama. Ini kalau kita belajar dari sini juga, maka kalau Anda mungkin nanti dibantu orang, maka jangan lupa membalas kebaikan dia. Paling tidak mendoakan. Anda masih ingat kemarin Alkar terakhir, kalau Anda diundang makan, jangan lupa mendoakan yang undang. Jangan hanya, Mbak terima kasih ya, wis kenyang. Enggak. Bukan hanya terima kasih. Kalau Nabi mengajarkan, kalau kita diundang makan, maka doakanlah makan. Coba Ibnu Abbas itu Nabi. Doa yang diberikan Nabi luar biasa. Allahumma faqihu fiddin. Semoga Allah memberikan pemahaman keagamaan. Dan doanya Nabi mustajab. Ibnu Abbas akhirnya menjadi orang ahli tafsir yang luar biasa. Tapi Anda tahu doanya Nabi untuk Ibnu Abbas tidak hanya ini loh. Kemarin masih ingat ketika Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu ketika saya didekap erat oleh Nabi kemudian didoakan. Sering Nabi mendoakan para sahabat. Salah satunya Ibnu Abbas. Ketika beliau merasa dibantu oleh yang lain, beliau mudah untuk mendoakan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ata nalikane datang sapa hadukum salah satu sira kabeh al-ghaita ing kamar mandi ing memenuhi hajat BAB kalau itu. Kalau kalian akan BAB, ini etika BAB. Fala yastaqbilil kiblat, maka jangan menghadap kiblat. Ini sebetulnya berlaku untuk kalau di sana kan dulu nggak ada tempat WC umum. Jadi WC-nya itu neng oro-oro. Kalau jalan Ustadz dulu begitu. Dulu ketika kita apa dulu saja istilahnya KKN ya. Kalau Anda apa itu namanya? PKM. KKM. Nah, kalau Ustadz dulu KKN semester 6 menjelang 7. KKN itu neng daerah Malang Selatan. WC nggak ono. Kampung nggak punya WC itu Pak. Jadi yang kebetulan yang kita tempati itu nggak punya WC. Jadi kalau kita mau BAB itu malam hari. Nggawa pacul, kemudian di belakang. Nah, jadi kita macul, kemudian nanti setelah selesai diuruk. Ini kayak ingat kayak coki, kayak apa kalau ini kan begitu. Coba, karena nggak ada WC. Itulah hebatnya. Ini zaman biyen, zaman dulu Nabi juga begitu. Karena di tempat yang terbuka, maka etikanya kita tidak boleh menghadap kiblat. Sehingga kalau di fikih, kemudian mengatakan kalau kemudian kayak begini, kita di kamar mandi yang tertutup, maka boleh menghadap atau membelakangi. Tapi
Kalau kita bisa, hendaknya tidak. Karena itulah kenapa kemudian kabeh semua toilet di pondok kita usahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walaupun di tempat tertutup, kita menjaga etika itu. Fala yastakbil, mongko jangan menghadap al-kiblata ing kiblat. Wala yuwaliha, lan jangan berpaling dhahrahu, atau tidak membelakangi kiblat. Karena itu Nabi mengatakan sariku, menghadap ke sarik itu mana? Ke timur, wal ghoribu, lan menghadap ke barat. Ini konteksnya Madinah. Madinah itu kan posisinya di utara Mekah. Karena itu kalau di Madinah itu utara Mekah, maka kiblatnya menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Sehingga kalau di Madinah itu hendaknya kalau BAB tidak menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Nabi mengatakan menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kalau kita di sini, ya nggak boleh ada menghadap ke timur atau ke barat, karena posisinya beda. Yang kita boleh menghadap ke utara dan selatan. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu an qala inna nasan sak temene manusa iku yakuluna padha ngucap sapa nas idza qa'atta nalikane duduk sapa sira ala hajatika untuk di memenuhi kebutuhan, yaitu di toilet, fatas takbil, mongko jangan menghadap sapa sira al kiblata, menghadap kiblat, wala baitul maqdis, dan juga tidak boleh menghadap Baitul Maqdis. Ini para sahabat biasa begitu, karena mengikuti Nabi, beliau kalau lagi ke toilet tidak menghadap kiblat. Tetapi kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, lakot irtako itu teman telah naik sapa ingsun yauman suatu ketika ala dhuhri baitin ing atase rumah. Ibnu Abdullah bin Umar suatu ketika itu naik di rumah, di atas rumah, kalau bahasa kita mungkin di loteng gitu ya. Lana kedua kita, fa'ra itu kemudian melihat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ala labita ini ing atase dua tembok. Suatu ketika Nabi rupanya lagi di toilet, yang toiletnya ada temboknya, tapi temboknya enggak tinggi. Temboknya mungkin kecil aja ya. Kayak kalau ada di sungai, enak toh? Sing biasa WC ning kali, kemudian dikasih kerodongan apa itu? Saksakan. Karung, kemudian karungnya kan sederhana aja. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, suatu ketika saya naik di atas rumah, kemudian saya melihat Nabi itu di toilet yang temboknya enggak tinggi. Kemudian saya bisa melihat Nabi mustakbilan, halih menghadap sapa Nabi Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, li hajatihi, untuk kebutuhannya Nabi. Ternyata Ibnu Abdullah bin Umar itu mungkin ketika itu beliau masih kecil, melihat Nabi ternyata di toilet dan beliau menghadap Baitul Maqdis. Artinya kalau kita ada di dalam bangunan maka boleh, tapi kalau orang tasawuf biasanya tetap nggak mau, karena menjaga etika. Bagaimana kita agar sesuatu yang nggak baik itu tidak menghadap kiblat atau sesuatu yang membelakangi kiblat. Oke. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi fa'alna. Faqarabati la tabinina ramana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi fa'alna, Rabbi fa'aki wa fatihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.